telur ya, telur bansos yang busuk gitu kan. Kemarin ada dimusnahkan lah gitu. Bagaimana mungkin tanggapan dari Pak Kadir sendiri? Ya itu wajar-wajar saja karena memang masyarakat mungkin ada yang belum tahu tentang regulasi yang ada. Padahal kita kan sudah ada peraturan gubernur kalau tidak salah 35 tahun 2020 tentang pengembalian bantuan non tunai. Itu sudah ada di pasal 12A kalau tidak salah ayat 3 bahwa pengembalian itu bisa dikembalikan apabila memang tidak sasarannya tidak ada meninggal tapi tidak ada ahli waris, itu kan boleh. Nah tapi tidak semua logistik atau sembako dimusnahkan, tidak hanya telur saja karena aturan yang tahu ini mah ya, aturan tentang kadaluarsa manfaatnya berapa hari bisa dikonsumsi itu telur itu kan kalau tidak salah 2 minggu, ini lebih dari 2 minggu maka dimusnahkan. Berapa banyak itu? 2,4 ton lah. Lumayan banyak ya. Nah itu sebenarnya kalau Dinsos hanya salah satu lembaga yang memang harus hadir ikut dalam sinergitas kegiatan tersebut, walaupun itu bantuan provinsi sebenarnya, bukan bantuan kabupaten. Bantuan provinsi yang awal berarti ya? Yang non DTSK. Iya, jadi dikumpulkan semua yang tidak tercover ataupun yang tidak ada KRTS-nya, keluarga rumah tangga sasarannya, sehingga daripada mubadi dan diberikan juga akan jadi masalah kepada masyarakat, ya lebih baik dimusnahkan. Gitu kan. Kalau satu paket itu selain telur ada yang lain tuh? Ada yang lain. Itu diberikan kepada yayasan atau panti. Disumbangkan. Itu harus. Ya, di peraturan gubernurnya seperti itu. Kalau uang Pak, kalau uang dikembalikan. Nah, kalau uang kalau tidak salah enggak ya. Saya soalnya kemarin tidak hadir sih. Jadi telur doang, Pak? Telur yang dimusnahkan telur. Jadi uang itu kemana akhirnya nantinya? Nah, nanti uang itu tetap ke kas itu ke provinsi. Provinsi kembalikan lagi. Kembalikan. Untuk yang sudah berbentuk barang berarti dialokasikan sumbangan. Dialokasikan. Sejauh ini gimana Pak? Itu ada regulasinya itu. Ada ya? Ada. Mana saja Pak itu? Ke panti. Panti mana? Panti yang ada di Kabupaten Subang. Nah, kemarin kan kita sampelnya di Cijambe. Udah ya, sudah. Udah habis. Udah habis. Berapa banyak itu Pak yang di? Kalau tidak salah ya 2,4 ton saja. Itunya kalau tidak salah 781. 780. Barang-barang lain. Paket. Paket Pak seperti Sarimi Pak, sementara dari spesifikasinya Sarimi, tapi yang adanya Sakura bagaimana itu Pak? Itu di kontraknya memang tidak ada muncul seperti itu. Yang jelas masalah barang-barang itu kan tidak hanya Sakura saja yang kemarin, makanya kita evaluasi. Ada juga Sarimi banyak. Cuman yang penting mungkin spesifikasinya mie instan. Ya, yang jelas instan. begini. Kita juga terus terang selalu ada pengendalian pengawasan yang rutinitas tentang itu. Itu untuk kabupaten kan itu mah. Pak Kadis itu katanya telur berasnya beras Raskin yang 15 kilo itu kemarin itu. Katanya bau katanya beras. Terus ada 14 kilo. Itu kan kita cross check terus. Itu ini yang bantuan mana dulu? Bantuan kabupaten. Bantuan kabupaten itu kan disinyalir oleh mereka, oleh masyarakat. Tapi kan kita selama ini belum ada pengaduan tentang beras ke kita. Belum ada. Belum ada ya Pak? Belum ada. Nggak ada. Berarti selama ini masih aman-aman aja berarti? Alhamdulillah, kita juga kan tidak diam. Jadi seluruh apa yang dilakukan oleh kita kan karena ini untuk keluarga prasejahtera, ya kita harus betul-betul lah. Walaupun memang ada riak di masyarakat, ada itu ini ya kita wajar lah. Memang itu saya apresiasi, harus begitu, saling mengecek ke lapangan. Teman-teman PES juga jangan diam. Kontrol sosial. Iya, kontrol sosial itu harus. Karena saya tidak mungkin sebagai kepala dinas, jajaran dinas mengetahui penuh di lapangan. Misal KPM ini tidak layak untuk diberi bantuan, ya kita kan tidak tahu. Yang penting pendataan yang sudah dilakukan oleh desa kelurahan masuk ke kita salurkan ke pusat, provinsi dan kabupaten termasuk dana desa. Pak Kadis, jadi telur doang yang dibuang-buangin? Hanya telur, itu kan bantuan provinsi. Provinsi ya? Provinsi bukan kabupaten. Tapi duitnya ada telur.
Tidak ada. Pak Kadis mengkelirkan masyarakat kan tidak tahu bahwasanya bansos itu berbuku rata gitu kan. Artinya kan bansos ini sebenarnya yang kemarin dikubur itu yang dimusnahkan itu kan bantuan Bamprop. Datanya tidak yang dilakukan oleh kabupaten kota kan. Langsung dari provinsi. Nah, jadi datanya kan kita mah yang didata oleh kabupaten, desa dan kelurahan termasuk Pak RT, Pak RW itu mah kan data non DTKS. Itu semua bagi habis untuk disalurkan ke provinsi, pusat dan kabupaten itu non DTKS AKD itu beda. DTKS dan non DTKS. Nah, sehingga yang DTKS itu muncul datang langsung di pusat dan di provinsi. Nah, sehingga akan terjadi seperti itu. Wajarlah. Yang jelas di aturan tidak boleh satu kepala keluarga dapat lebih dari satu bantuan, itu saja. Betul. Kalau ada terjadi ini double ganda, berikan ke yang lain. Itu kan kalau di kabupaten kan buat berita acara kan. Yang Kalau masih ada. Dan ini tidak terjadi di Subang saja, Pak Kadis, artinya pemusnahan. Ya kurang tahu kalau di daerah lain lah. Yang penting Di kita Majalengka konsumsinya juga ada Subang ya? saja. Artinya sudah ada antisipasi mungkin ketika tidak tepat sasaran bisa ataupun apa namanya yang meninggal, ada yang double. Kalau kita selama ini yang bantuan kabupaten tidak ada masalah. Aman, ya? Semua yang 39681 tidak ada yang dikembalikan ke kita, berarti kan aman semua. Oke. Gitu kan? Terus terkait dengan informasi, kita ini kan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, terbaik nomor 1 itu dari sisi apanya, Pak? Dari pendistribusian. Nomor 1 ya di Jawa Barat. Ya, nomor 1 di Jawa Barat dan juga terbanyak di Jawa Barat, bahkan se-Indonesia terbanyak kedua. Terbanyak kedua ya. Terbanyak kedua setelah kota Surabaya. Pendistribusian ya. Ya, pendistribusi karena apa, kita sinergitas dengan seluruh elemen yang ada di masyarakat. Dengan total berapa, Pak Kadis? Ya apa? Untuk jumlahnya sendiri. Ya untuk jumlah kita kan kalau Kemensos saja hampir 160 ribuan. 160 ribuan Kemensos 160 ribu Kemensos. Provinsi 112 ribuan. Kalau bansos kabupaten kota? Hanya 39681. Ketiga 39.681. Kalau Sampai hafal saya. kalau jadi kalau jadi terbaik itu kenapa muncul telur dibuang-buang? Ya kan beda narasinya. Kalau telur kan itu masalah karena busuk kan. Betul. Kalau diberikan lagi ke masyarakat, akan masalah. Ya, masalah. Lebih parah Karena lagi. SOP-nya seperti itu. SOP-nya seperti itu. Ada peraturan gubernur. Sepakat itu, Pak. Ada peraturan gubernur. Jadi harus dimusnahkan. Itu hasil rapat beberapa kali antara DKUPP, kita, POS. Kemudian ucapan terima kasih mungkin Pak Kadis sekali kan menyatakan ada kontrol sosial dari LSM, Ormas, Gunung PES. Kan juga mungkin ada yang tadi tidak bisa kontrol, dapat bantuan. Mungkin bagaimana? Ya, kalau saya atas nama pemerintah, ya kami atas nama pemerintah, terima kasih lah. Karena ini dari masyarakat untuk masyarakat, oleh masyarakat. Artinya, dari rekan-rekan PES, LSM, siapa saja yang sebagai kontrol sosial, maka setiap saat itu perlu ada pengawasan ke masyarakat. Karena kami tidak mungkin secara lembaga di dinas sosial bisa mengcover apa-apa yang akan dilakukan oleh di daerah masing-masing. Karena apa ya? Karena itu kita kan tidak bisa hanya si anu kaya, si anu miskin. Tidak tahu. Tetap aja kita kontrol sosial ya. Itu kan makanya saya suka heran di viral kadang-kala. Kenapa kalau tidak dipiralkan misalnya tidak ada itu yang tidak ada perhatian, bukan tidak ada perhatian, ya kita mungkin tidak tahu. Tidak kan? tahu. Justru berterima kasih ya. Justru berterima kasih. Terakhir kemarin yang di Damder ya. Kemarin yang di Damder, kemudian yang di Citra Jaya. Bahkan sebagai audiensi kemarin saya juga di DPR, terima kasih itu harus karena untuk validasi dan transparansi kegiatan. Ya masalah ada isu itu ini saya kira wajar lah. Wajar, yang penting kita Dinamika itu. itu dinamika. Yang jelas kan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah lah saya sebagai kepala dinas walaupun baru gitu, tapi takut juga kan kalau ada masalah itu ini yang menimpa saya kan, tetap saya melurus saja. Biar yang jelas seperti itu. Iya. Lebih ditegaskan ini bukan ya pemerintah Kabupaten Subang untuk memusnahkan beras telur gitu kan. Karena sudah ada aturan. Sudah ada bisa aturan. dikembalikan. Sudah ada Kan aturan. stigmanya gini, kenapa nggak dikasih aja ke yang berhak? Sedangkan kan nggak bisa, itu menjadi Ya temuan kalau nanti. diberikan ya pasti maaf ya karena sudah busuk. Mungkin di Nggak mungkin konsumsi, diberikan. ya. Kalau tahu teman-teman kalau kemarin menyaksikan coba. Woi baunya kan kita juga kalau beli telur satu saja bau ya udah. Tambah masalah lagi. Terus nih. Pak, Iya. tadi progres kemarin Cacing calang. Wah, ting salah. pemasangan stiker sudah tuh.
kemarin udah dimulai kan? Sudah. Nah, sejauh ini ada progres nggak? Alhamdulillah. Kita graduasi mandiri, kabin saya ada. Graduasi mandiri artinya yang mengundurkan diri di PK saya sudah hampir 3.000-an. Dengan ada pemain Ya, pokoknya dengan berbagai regulasi kita lah. Kita lakukan, makanya itu salah satu teknik kita untuk bagaimana transparansi itu, bahwa masyarakat itu mah jangan dapat atuh. 3.000-an apa tadi? Hampir 3.000-an graduasi mandiri. Yang mundur ya? Ya, Udah ya. dari kepesertaan. Ya, tidak ikut PKH sekarang. Kalau untuk stiker semua sudah terdistribusi ya? Sudah. Walaupun kata Pak Kadis tidak keluarga miskin, bukannya keluarga Bukan, penerima manfaat. keluarga penerima manfaat itu kan bahasa diplomasi. Tidak, Kecuali PNS. KPM. jangan sampai gini, keluarga miskin, jangan lah. Itu Tidak mah manusiawi, jelek. stiker belum